Teman-teman, kita harus menolak RUU TNI. Ada satu pasal, yakni pasal 7, yang kemudian bisa sangat berbahaya. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Saya mohon persetujuannya. Apakah kita semua setuju untuk membawa ke perundingan tingkat 2? Pemerintah setuju ya? Baik. Kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Tentara seharusnya di barak, bukan di hutan, bukan di sawah, bukan di Vermont. Teman-teman, kita harus menolak RUU TNI. Mengapa? Karena dalam RUU TNI yang hari ini dibahas di DPR, ada satu pasal, yakni pasal 7, yang kemudian bisa sangat berbahaya untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Papua. Dan barangkali nggak hanya di Papua, tapi di seluruh wilayah Indonesia yang hari ini terancam oleh proses pembangunan. Mengapa? Karena pasal 7 mengizinkan tentara melakukan operasi militer non-perang tanpa persetujuan DPR. Hanya dengan izin dari peraturan pemerintah atau peraturan presiden, itu masih belum jelas sampai sekarang, mereka bisa melakukan operasi militer non-perang. Operasi militer non-perang itu apa aja sih? Macam-macam. Tentu saja atas nama kepentingan ketahanan negara, mereka bisa bikin alasan untuk menjadi operasi militer non-perang. Dan sebenarnya kalau kita melihat kondisi yang terjadi di Papua hari ini, 2 juta hektar sawah yang akan dicetak baru untuk tebu dan juga untuk bioetanol bisa aja dilakukan oleh tentara. Kalau memang dianggap itu untuk pertahanan pangan negara. Jadi ya mereka bisa melakukan operasi militer non-perang di Papua. Dan itu akan gak cuma mengancam manusia Papua, tapi juga mengancam lingkungan. Karena teman-teman tahu akan muncul deforestasi baru dan akan muncul penghancuran lingkungan hidup yang baru. Oleh karena itu, pasal tersebut bisa sangat berbahaya, gak cuma buat manusia, bahkan untuk ekosistem dan keanekaragaman hayati yang hari ini ada. Kita sedang mengalami krisis iklim. Dan hal-hal seperti ini bukan hal yang menjadi solusi. Kita tahu tentara tugasnya berperang, bukan untuk melakukan penyelamatan lingkungan. Mereka nggak tahu apa-apa soal penyelamatan lingkungan. Jadi, pasal tersebut jelas sangat berbahaya. Buat kamu yang mencintai manusia dan percaya hak asasi manusia, maupun kita yang sama-sama sedang melawan krisis iklim, pasal ini jelas berbahaya. Namaku Sekar Banjaran Aji, dan aku advokat lingkungan kesayanganmu. Tolak RUU TNI. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuscript Papua. DPR RI dengan secepat kilat telah menyetujui undang-undang tersebut, yang menjadi dilema bagi masyarakat, meskipun banyak penolakan dari berbagai elemen, termasuk dari Papua. Proses persetujuan yang terkesan terburu-buru ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah DPR RI masih menjadi wakil dari suara rakyat ataukah wakil dari kepentingan lain? DPR seharusnya menjadi lembaga yang mewakili rakyat, menyerap dan memperjuangkan aspirasi mereka. Namun, dalam kasus revisi RUU TNI ini, langkah cepat DPR untuk menyetujui tanpa memberikan ruang yang cukup untuk diskusi publik atau mengakomodasi kritik dari masyarakat sipil, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam peran DPR sebagai wakil rakyat. Siapa yang sebenarnya diwakili oleh DPR? Apakah suara rakyat yang menginginkan perlindungan hak asasi manusia dan pengurangan peran militer dalam kehidupan sipil? Ataukah DPR lebih mendengarkan tekanan dari kalangan tertentu, seperti pihak militer atau kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik terkait dengan penguatan militer di wilayah-wilayah tertentu? Mengapa DPR terkesan terburu-buru? Revisi ini tampaknya disahkan tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap masyarakat sipil dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Apakah keputusan ini benar-benar berdasarkan kepentingan terbaik rakyat?
Ataukah ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan tersebut? Tentu saja, ketika DPR mengesahkan RUU TNI dengan cepat tanpa memberikan ruang yang cukup untuk mendengar protes atau masukan dari masyarakat, maka muncul kecurigaan bahwa lembaga ini mungkin lebih berpihak pada kepentingan tertentu yang tidak lagi mencerminkan suara rakyat yang sejati. Sebagai lembaga yang seharusnya memperjuangkan hak rakyat, keputusan yang terburu-buru dan tidak transparan ini menimbulkan keraguan. Apakah DPR benar-benar masih mewakili kepentingan rakyat, ataukah pihak-pihak dengan agenda dan kepentingan yang lebih besar? Teman-teman, selamat berpikir kritis dan salam hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua. Get ready for the count. 3, 2, 1. Persilahkan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI dengan pimpinan DPR, dengan pimpinan fraksi-fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPR RI, tanggal 18 Maret 2025. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 2. Pendapat fraksi-fraksi terhadap 10 RUU tentang kabupaten kota. Usul inisiatif Komisi 2 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI, yaitu 1. RUU tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo. 2. RUU tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo. 3. RUU tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara. 4. RUU tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara. 5. RUU tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara. 6. RUU tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara. 7. RUU tentang Kabupaten Bolang Mongondo di Provinsi Sulawesi Utara. 8. RUU tentang Kabupaten Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara. 9. RUU tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara. 10. RUU tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara. 3. Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 4. Laporan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI terhadap pembahasan rencana kerja dan anggaran DPR RI tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat-surat dari Presiden Republik Indonesia, yaitu nomor R18 tanggal 4 Maret 2025, hal rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang penetapan batas zona ekonomi eksklusif. Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, sebelum memasuki acara rapat paripurna hari ini, kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara RI, jajaran Kementerian Hukum RI, serta Kementerian Keuangan RI, kami mempersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Dan kepada para anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skors rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.
Yang terhormat Menteri Pertahanan RI, yang terhormat Menteri Sekretaris Negara RI, yang terhormat jajaran Kementerian Hukum RI dan Kementerian Keuangan RI, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran atau panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat DPR dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mempersilahkan kepada Ketua Komisi 1 DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Randes Utut Adianto untuk menyampaikan laporannya. Kami persilahkan. Laporan Komisi 1 DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Yang sangat saya hormati Ibu Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, para pimpinan DPR RI, seluruh anggota DPR RI yang terhormat, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Wakil Menteri Keuangan, kemudian yang mewakili Menteri Hukum, para Panglima TNI, beserta seluruh para kepala staf dan jajaran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPR RI untuk mendengarkan laporan Komisi 1 DPR RI mengenai hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Perkenankan kami menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam 3 pokok pembahasan, yaitu 1. Aspek legalitas formal proses pembahasan, 2. Substansi materi rancangan undang-undang atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan 3. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran Dewan. Pertama, mengenai aspek legalitas formal, proses pembahasan RUU TNI dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025, DPR RI telah menerima surat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan nomor R12-Presiden-02-02-2025 tanggal 13 Februari 2025 mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU TNI dan persetujuan RUU TNI. Kedua, Komisi 1 DPR RI menerima surat pimpinan DPR RI nomor B/PW-11.02/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal penegasan untuk membahas RUU TNI. Ketiga, rapat intern Komisi 1 DPR RI tanggal 27 Februari 2025 menyepakati pembentukan panitia kerja dengan komposisi sebanyak 23 anggota yang daftar namanya tercantum dalam lampiran. Keempat, Komisi 1 DPR RI telah melaksanakan serangkaian agenda rapat RUU TNI dengan para pemangku kepentingan dan melibatkan peran aktif dari masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan prinsip partisipasi yang bermakna. Kalau bahasa Inggrisnya meaningful participation.
sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-18 Romawi /2020 tanggal 25 November 2021 halaman 393 yang pokok intinya adalah right to be heard, right to be considered, and right to be explained. Kelima, pelaksanaan meaningful participation diwujudkan melalui rapat dengar pendapat umum yang diselenggarakan tanggal 3, 4, 10, dan 18 Maret 2025. RDPU tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan terhadap substansi revisi undang-undang, yaitu dengan pakar dan akademisi, mulai dari Mayor Jenderal TNI Rodon Pedrason, ini orang Indonesia hanya namanya kayak Spanyol, kemudian Tengku Reza Shah, dan kemudian Dr. Kusnanto Anggoro, dengan lembaga swadaya masyarakat, setara dan imparsial, dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Komisi tentu saja juga melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara. Kemudian komisi juga melakukan rapat kerja dengan Panglima TNI, Kasat, Kasal, dan Kasau. Panja RUU TNI, Komisi DPR RI melaksanakan rapat panja dengan pemerintah dari tanggal 14 sampai dengan 18 Maret 2025. Dan yang terakhir, komisi melakukan rapat kerja dalam rangka perundingan tingkat 1 dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 18 Maret 2025. Pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kami akan menyampaikan bagian kedua dari laporan ini, yaitu pembahasan mengenai substansi materi RUU ini. Perkenankan kami mengutip pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Kekuasaan tersebut meliputi aspek-aspek, mohon izin ini masih berbahasa Belanda, nanti terjemahannya bisa kita sampaikan, konsep beleid, rechtlandsstaat, bestuursstaat, beheersstaat, dan toezichthoudendstaat. Berdasarkan hasil pembahasan substansi materi, menyepakati dan menyetujui RUU TNI dengan fokus pada 3 substansi utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama tentu soal kedudukan TNI, kemudian pasal 17 soal operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang. Memang operasi militer untuk perang ini makin mudah-mudahan tidak pernah terjadi, supaya kita semua tidak dalam situasi yang sulit. Pasal ini menambah cakupan tugas pokok TNI dalam OMSP dari semula 14 menjadi 16. Penambahan 2 tugas pokok dalam OMSP itu meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber, dan yang kedua membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Kedua, pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit TNI pada kementerian dan lembaga, sebagaimana diketahui bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14. Berdasarkan permintaan pimpinan kementerian, lembaga, dan dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut. Di luar penempatan pada 14 kementerian lembaga yang telah disebutkan, TNI dapat menduduki jabatan sipil dengan catatan harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ketiga, Ibu Bapak, inilah keadilan. Di pasal 53 kita menambah masa dinas keprajuritan. Pada pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit. Masa dinas yang selama ini diatur usia paling tinggi 58 bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tama-tama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan. Kami menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tetap berdasarkan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Sebagai bagian ketiga laporan ini, kami akan menyampaikan pelaksanaan fungsi DPR, yaitu fungsi pengawasan dan anggaran. Efektivitas implementasi suatu undang-undang sangat bergantung pada pengawasan objektif terhadap norma yang telah dirumuskan.
Pelaksanaan undang-undang memerlukan dukungan penganggaran yang terukur untuk mewujudkan norma-norma tersebut. Sebagai contoh, implementasi batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam pasal 2 Romawi perlu dihitung secara cermat implikasinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Dan dalam simulasi tidak memberatkan. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan apresiasi, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 1. Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Boleh tepuk tangan nih buat teman-teman. 2. Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Beliau usianya udah tua and 70 tapi jasnya neces terus. Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Panglima TNI, ini yang kalau kita dulu muda lewat aja kita langsung hampir pingsan. Sekarang beliau ada di sini. Para kepala staf angkatan, tim panja pemerintah, karena situasi tegang saat itu sering saling ya kenceng lah. Staf sekretariat Komisi 1 DPR RI, perancang undang-undang dan analis legislasi dari Badan Keahlian DPR RI, para tenaga ahli Komisi 1 DPR RI, perisalah, dan yang terakhir, terima kasih kami sampaikan kepada LSM, Ormas, para pakar, akademisi, jurnalis, dan seluruh elemen masyarakat yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah memberikan masukan substansial dalam pembahasan RUU ini dan yang telah memberikan dukungan terhadap penyelesaian pembahasan RUU TNI. Yang terhormat Ibu Ketua, pimpinan, dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, Kamis 20 Maret 2025, DPR RI menyatakan, DPR RI menyelenggarakan rapat paripurna dalam rangka pengesahan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pengesahan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi bangsa dan negara. Demikian laporan hasil pembahasan Komisi 1 DPR RI terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang kami sampaikan dalam rapat paripurna hari ini. Kami berharap dan mohon seluruh anggota untuk ikut membantu dalam pengambilan keputusan di tingkat 2 untuk menyetujui perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi undang-undang. Kami menyampaikan terima kasih sekali lagi. Semoga niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah dan kerja-kerja kita bagian dari ibadah kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Sebelum kami serahkan doa dari saya, mudah-mudahan bismillah puasa kita berkah dan nanti undang-undang ini disetujui dan nanti malam tim nasional kita menang. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi 1, saya kembali sampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan substansi materi
menyepakati dan menyetujui RUU TNI yang dibahas fokus hanya pada 3 substansi utama, yaitu yang pertama ya terkait dengan pasal 7, yaitu terkait dengan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP. Pasal ini menambah cakupan tugas pokok TNI yang semula 14 tugas pokok menjadi 16 tugas pokok. Penambahan 2 tugas pokok dalam OMSP tersebut meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Kemudian pasal kedua yang dibahas adalah pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit TNI pada kementerian dan lembaga. Sebagaimana diketahui bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14 berdasarkan permintaan pimpinan dan kementerian lembaga dan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut. Di luar penempatan pada 14 kementerian lembaga yang telah disebutkan, TNI dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Pasal ketiga yang kemudian menjadi fokus pembahasan adalah mengenai penambahan masa dinas keprajuritan. Tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 1, ini adalah masalah keadilan. Pada pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit. Masa dinas yang semula diatur sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tantama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan. Karenanya kami bersama pemerintah menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat kita hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Puan Maharani, Bapak Wakil Ketua DPR RI, Profesor Dr. Sumi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, Dr. Adis Kadir, Wakil Ketua DPR RI, Dr. Saan Mustafa, Ketua Komisi 1 DPR RI, Dr. Andes Utut Adianto, yang saya hormati seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mulia yang pada hadir di tempat ini. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, dan
seluruh anggota Komisi 1 DPR RI, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pendapat akhir pemerintah pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas persetujuan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan pengabdian kepada bangsa negara yang sangat kita cintai bersama. Pada kesempatan ini, kita hadir di dalam rapat paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian pendapat akhir pemerintah atas rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pembahasan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia antara pemerintah dan Komisi 1 DPR RI berjalan dengan sangat maraton dan melalui pembahasan serta perdebatan yang konstruktif, namun penuh dengan keakraban dan persaudaraan. Hal ini dalam rangka menghasilkan substansi rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ke arah yang lebih baik, komprehensif, dan tepat guna. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, pemerintah dan Komisi 1 DPR RI telah membahas rancangan Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia ini di dalam perubahan di antaranya: 1. Memperkuat kebijakan modernisasi alutsista industri pertahanan di dalam negeri untuk menopang kekuatan dan kemampuan TNI sebagai pengawal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas non-militer dengan terlebih dahulu harus meninggalkan tugas dinas aktif atau pensiun. 3. Meningkatkan kesejahteraan prajurit serta jaminan sosial bagi keluarga prajurit. 4. Menyesuaikan ketentuan terkait kepemimpinan, jenjang karier, dan usia pensiun sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, dan kewenangan TNI sebagai alat pertahanan negara. Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang TNI mengatur bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional. TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Namun, seiring dengan perkembangan dinamika lingkungan strategis seperti perubahan geopolitik dan perkembangan teknologi militer global mengharuskan TNI untuk bertransformasi untuk mendukung geostrategi negara yang realistis guna menghadapi ancaman konvensional maupun non-konvensional. Sebagai negara yang berdaulat, Republik Indonesia harus memiliki strategi pertahanan yang realistis untuk mampu bertahan menghadapi dinamika untuk menjaga dan memelihara kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia. Pada hari ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberi kesempatan untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat,
Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh Komisi 1 DPR RI, serta seluruh fraksi DPR RI, dan para pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas segala perhatian, dukungan maupun partisipasinya di dalam menyelesaikan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI. Kami sangat berterima kasih atas berbagai upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat di dalam memikirkan dan ikut mengelola bagaimana pembangunan kekuatan Tentara Nasional Indonesia ini kita bentuk agar supaya kekuatan pertahanan negara Republik Indonesia bisa menjadi kekuatan pertahanan yang bermartabat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami juga berterima kasih kepada seluruh komponen bangsa yang ikut serta mengadakan evaluasi melalui panitia kerja dan juga melalui Komisi 1 DPR RI dalam rangka perumusan proses revisi anggaran revisi dari Undang-Undang TNI Nomor 34. Kami juga berterima kasih kepada LSM yang ikut mengadakan koreksi-koreksi terhadap rancangan undang-undang tersebut. Walaupun saudara-saudara berada di luar dari proses RU ini, tapi kita adalah bagian dari bangsa Indonesia yang harus memelihara kerukunan sesama bangsa Indonesia. TNI menjamin kerukunan dan persatuan nasional untuk kebaikan kita semua di dalam menghadapi ancaman yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak diperlukan. Saya mengajak kita semua untuk bersatu, kita semua bersahabat untuk memikul beban tugas dari negara ini yang cukup besar akan menghadapi tantangan dari dalam maupun dari luar. Semoga segala upaya dan pemikiran yang kita sumbangkan ini dapat menjadi manfaat bagi bangsa dan negara serta menjadi amal ibadah kita sekalian di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Hadirin yang saya hormati, mengakhiri pendapat akhir pemerintah, izinkan saya, Menteri Pertahanan, mewakili pemerintah Republik Indonesia, menyampaikan prinsip jati diri TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional. Kami tidak akan pernah mengecewakan rakyat Indonesia di dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Atas nama pemerintah Republik Indonesia, Menteri Pertahanan, saya sendiri. Mana mapnya? Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Selanjutnya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara RI atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula atas nama pimpinan Dewan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan,
Sebelum memasuki acara selanjutnya, kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, serta jajaran Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kami mempersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada para anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skors rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Perlu saya sampaikan bahwa alhamdulillah hari ini sudah bertambah anggota yang hadir, jadi total yang absen pada kesempatan ini menjadi 412 orang anggota. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara kedua rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pendapat fraksi-fraksi terhadap 10 RUU tentang kabupaten kota, usul inisiatif Komisi 2 DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyampaikan daftar nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut. Nama tolong ditayangkan. Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Haji Muhammad Giri Ramanda N. Kimas. Dari fraksi Golkar, Ahmad Irawan. Dari fraksi Gerindra, Insinyur Haji T.A. Khalid MM. Dari fraksi Nasdem, Fauzan Khalid SAG MSI. Dari fraksi PKB, Eka Widodo ST. Dari fraksi PKS, Haji Rahmat Saleh S. Farm. Dari fraksi PAN, Wahyudi Nur Ali. Dari fraksi Demokrat, Dr. Hinca IP Panjaitan. Ini bacanya apa sih? 13 SH MH ACCS. Wah. Saya meminta persetujuan untuk menyingkat waktu jika disepakati pendapat fraksi-fraksi tersebut apakah bisa disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Dewan. Apakah dapat disetujui? Setuju, terima kasih. Karenanya kami persilahkan kepada juru bicara fraksi untuk maju ke depan menyampaikan pendapat fraksinya secara langsung kepada pimpinan secara tertulis.
Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu maaf. Sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian ke-8 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah 10 RU usul inisiatif Komisi 2 DPR RI tentang kabupaten kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara, sebagaimana yang telah saya sebutkan pada awal rapat paripurna ini dapat disetujui menjadi RU usul DPR RI? Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pendapat fraksi-fraksi terhadap RU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RU usul DPR RI. Untuk keperluan tersebut, Kesekjenan telah menyampaikan daftar nama-nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya dengan urutan secara bergiliran. Harap nama dapat dilampirkan, ditayangkan. Yang pertama, fraksi PDI Perjuangan, Dr. Andes Haji Muklis Basri. Kedua, fraksi Golkar, Ahmad Irawan. Ketiga, fraksi Gerindra, Insinyur Sumail Abdullah. Keempat, fraksi Nasdem, Arif Rahman. Keenam, fraksi PKB, Hajah Hindun Anissa MA. Keenam, fraksi PKS, Dr. Gamal. Ketujuh, fraksi PAN, Surya Utama SIP. Kedelapan, fraksi Demokrat, Wahyu Sanjaya SEMM. Untuk menyingkat waktu, apakah bisa disepakati pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis? Setuju. Terima kasih. Untuk itu kami persilahkan kepada masing-masing juru bicara fraksi untuk maju menyampaikan pendapat fraksinya secara tertulis kepada pimpinan. Sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian ke-8 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI? Terima kasih.
Yang terhormat para anggota Dewan hadirin kami muliakan, marilah kita memasuki acara terakhir rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI terhadap pembahasan rencana kerja dan anggaran DPR RI tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan pasal 102 ayat 3 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa BURT melaporkan hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada pimpinan BURT DPR RI yang terhormat, Saudara Rizky Aulia Rahman Natakusuma untuk menyampaikan laporannya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI tentang rancangan usulan rencana kerja dan anggaran DPR RI tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Ketua dan pimpinan serta anggota DPR RI serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga tugas-tugas konstitusi yang diamanahkan kepada kita dapat dilaksanakan dengan baik. Kami juga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan, semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, DPR RI adalah lembaga yang memiliki peran strategis, khususnya di dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta diplomasi parlemen. Fungsi dan peran tersebut menjadi karakteristik utama DPR sebagai lembaga yang menjalankan prinsip-prinsip checks and balances di dalam relasi kelembagaan negara, khususnya dengan pemerintah bersama jajaran, kementerian, dan lembaganya. Saat ini DPR RI berupaya untuk bertransformasi menjadi lembaga yang lebih demokratis dan akuntabel melalui upaya pengembangan dan perbaikan yang berkelanjutan dalam tata kelola DPR RI menuju ke arah yang lebih modern. Penguatan kinerja juga terus diupayakan oleh DPR RI periode 2024-2029 dengan melakukan modernisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi agar lebih mudah dekat dengan rakyat dan antisipatif terhadap perkembangan zaman. Upaya penguatan kinerja DPR yang berkesinambungan merupakan bentuk komitmen DPR RI dalam merepresentasikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, program prioritas DPR RI periode 2024-2029 adalah menyelenggarakan fungsi dan peran DPR RI sebagai representasi rakyat yang modern, aspiratif, responsif, dan akuntabel dalam rangka penguatan pondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, DPR RI periode 2024-2029 telah melakukan beberapa transformasi kebijakan. Di antaranya, 1. Penambahan jumlah komisi menjadi 13 komisi, dan pembentukan alat kelengkapan Dewan baru, yaitu Badan Aspirasi Masyarakat. Kedua, penguatan peran diplomasi DPR RI. Ketiga, peningkatan keterlibatan masyarakat yang berdampak, meaningful participation, dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Di sisi lain, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai unsur penunjang DPR RI dalam mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI serta berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga. Agenda prioritas Sekjen DPR ke depan adalah optimalisasi layanan Sekretariat Jenderal DPR RI yang profesional dan handal untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang berkualitas melalui dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian. Selain itu, tata kelola Sekjen DPR RI yang akuntabel dan modern dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI juga menjadi hal yang penting untuk diwujudkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat jumlah pegawai Sekjen DPR RI saat ini sebanyak 7.236 pegawai. Dalam pelaksanaan peran dan tugasnya, Sekjen DPR RI telah menetapkan kebijakan umum dalam menyusun rencana kerjanya, yaitu pertama, pemenuhan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi Dewan. Kedua, modernisasi teknologi informasi. Ketiga, peningkatan potensi dan kompetensi pegawai. Keempat, fasilitasi keterlibatan masyarakat yang berdampak, meaningful participation, dalam penguatan proses penyusunan rancangan undang-undang. Bapak, Ibu pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, pokok-pokok kebijakan tersebut telah dibahas dalam rapat-rapat Badan Urusan Rumah Tangga bersama Sekretariat Jenderal DPR RI dan disusun ke dalam rencana kerja dan anggaran DPR RI tahun 2026. Untuk itu kami berharap agar rancangan usulan RKA DPR RI tahun 2026 tersebut dapat disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna hari ini. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,
DPR RI mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dirancang pemerintah dengan melakukan optimalisasi serta mengedepankan aspirasi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan BURT DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, selanjutnya kami menanyakan kepada peserta sidang yang terhormat, apakah laporan BURT DPR RI atas hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran DPR RI tahun 2026 dapat disetujui? Terima kasih. Terhadap persetujuan rapat paripurna Dewan atas laporan pimpinan BURT DPR RI tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Ada interupsi, Pak Sukamta, silakan. Terima kasih, Bu Ketua. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota yang terhormat. Di tengah bangsa Indonesia sedang melakukan konsolidasi kepemimpinan dan kemasyarakatan, kita berdoa berharap mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo ini Indonesia akan segera berkonsolidasi dan berhasil membangun bangsa ini untuk menjadi bangsa yang maju dan kembali menjadi pemimpin yang dihormati dunia. Di tengah situasi ini, 2 hari yang lalu, hari Selasa, pas pada waktu hari sahur, Israel mengkhianati gencatan senjata yang ada di Gaza, mengebom lebih dari 100 tempat dan membunuh lebih 400 orang, mayoritas wanita dan anak-anak, melukai lebih dari 600 orang. Lebih 1.000 orang menjadi korban. Di tengah situasi orang sedang berpuasa, gencatan senjata seperti ada kesengajaan untuk membunuh secara maksimal. Dan ini mendapatkan lampu hijau dari Presiden negara besar. Di tengah situasi seluruh masyarakat dunia sedang berpersepsi bahwa perang sudah berakhir, gencatan senjata sedang berlangsung. Kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi situasi yang sangat berbahaya bagi warga di Gaza, bagi kemanusiaan, dan ini tentu pasti akan mencederai perdamaian dunia. Oleh karena itu kami berharap mudah-mudahan Pak Pimpinan DPR bersama pemerintah, kita terus berusaha mencari solusi. Kita mengajak masyarakat dunia, para pemimpin dunia, berbagai forum multilateral untuk mencegah Israel melakukan pelanggaran gencatan senjata berikutnya. Dan mudah-mudahan kemerdekaan bangsa Palestina segera bisa tercapai. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Rahayu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, fraksi Partai Gerindra, Dapil Jakarta 3, A90. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah berhasil memulangkan 554 warga negara Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang, penipuan daring atau online scamming dari Myawaddy, Myanmar. Kami apresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, dan juga Kementerian P2MI atau Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini merupakan salah satu upaya yang sudah sangat lama diharapkan oleh masyarakat Indonesia, yang dimana mereka mendapatkan perlakuan sangat tidak baik di negara destinasi atau negara tersebut, dan kami apresiasi. Namun kami masyarakat mendengar adanya juga upaya untuk atau keinginan dari pemerintah untuk membuka moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia sektor domestik ke Arab Saudi. Mengingat berbagai permasalahan yang dihadapi para pekerja migran Indonesia di masa lalu di daerah regional tersebut, perlu ada strategi mitigasi resiko dan langkah-langkah konkret yang memastikan perlindungan serta kesejahteraan dari pekerja migran Indonesia kita. Maka izinkan kami menyampaikan beberapa masukan dari kami, para pekerja sosial maupun juga aktivis anti perdagangan orang. Kami berharap pemerintah dapat mewajibkan standarisasi kontrak kerja berbasis G2G atau bilateral dengan klausul perlindungan tenaga kerja termasuk batas jam kerja, upah minimum, hak libur, dan jaminan kesehatan.
Kami juga mengusulkan kepada pemerintah untuk dapat menegosiasikan agar pemerintah Arab Saudi dapat mereformasi sistem kafala bagi pekerja migran Indonesia agar memiliki hak berpindah kerja. Dan juga menyusun mekanisme cepat dan terpadu untuk menangani kasus pelanggaran kontrak, eksploitasi, dan tindak kekerasan terhadap para pekerja migran Indonesia, termasuk hotline darurat yang mudah diakses. Perlu adanya juga disepakati standar harga yang diterapkan untuk mencakup pelatihan dan penempatan atau hutang yang selama ini memang diberlakukan bagi para PMI oleh agen-agen yang memberikan pelatihan atau beban finansial pelatihan disubsidi sebisanya oleh pemerintah. Terakhir, tentunya juga harus adanya mekanisme pelaporan online atau digitalisasi database PMI yang terpadu agar kita bisa memantau dengan baik. Itu adalah beberapa dari masukan rekomendasi yang dapat menjadi landasan dalam kebijakan pembukaan kembali pengiriman tenaga kerja migran domestik ke Arab Saudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Pak Slamet Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati. Slamet Aryadi A 518 Fraksi PAN Dapil Jatim 11 Madura. Yang pertama, kami mewakili fraksi PAN mengapresiasi kepada pemerintah yang terus mengawal dan menjaga stabilitas harga pangan menjelang hari raya. Dan kami berharap dengan komitmen kepada pemerintah untuk terus mengawal konsistensi ketersediaan bahan pokok dan menjaga stabilitas harga pangan. Yang kedua, mengingat tradisi Madura yang dikenal dengan tradisi Toron Ongke atau pulang kampung, hari ini sedang mulai berdatangan melalui akses jalan nasional wilayah Suramadu. Maka dari itu kami mewakili masyarakat Madura meminta kepada pemerintah untuk ikut turun tangan dalam rangka untuk merawat jalan nasional yang sudah kita bangun, yaitu wilayah Suramadu, yang pada hari ini kurang terawat, yang mana lampunya ketika malam mati, dan sisi jalan baik itu wilayah Surabaya dan Madura ditumbuhi oleh rumput-rumput liar. Dalam rangka untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025, kami mewakili masyarakat Madura untuk segera diatasi, diperbaiki, dan diperhatikan. Mari kita terus bantu rakyat, bantu pangan. Matur sekelangkong, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Syahrul Aidi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Syahrul Aidi Ma'azad LCMA A442 Fraksi PKS Dapil Riau II. Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati, negara telah mengambil alih aset negara seluas 221.000 hektar berupa kebun dalam kawasan hutan milik PT Duta Palma Group. Proses ini melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan ditindaklanjuti oleh Satgas PKH, yang merupakan tindak lanjut dari Perpres nomor 5 tahun 2025. Dengan demikian diketahui bahwa luasan 221.000 hektar terdiri dari 9 korporasi dan baru diproses 7 bidang tanah seluas 43.824 hektar. Ada di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Kampar, dan Pelalawan. Bahwa telah dibentuk BUMN PT Agrinas Palma Nusantara yang semula berasal dari PT Indra Karya sebagai BUMN yang ditugaskan untuk melanjutkan pengelolaan lahan PT Duta Palma dan telah dilakukan serah terima oleh Jaksa Agung pada tanggal 10 Maret 2025. Kami mendukung kebijakan dan ketegasan Bapak Presiden Prabowo untuk membuktikan kehadiran negara dalam penegakan hukum, khususnya lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Apalagi sumber daya dimaksud memiliki nilai ekonomi tinggi dan berkesinambungan. Untuk itu kami menyarankan, 1. Harus dipastikan proses peralihan PT Duta Palma ke PT APN tidak menimbulkan masalah baru. 2. Diketahui juga bahwa selama ini PT Duta Palma tidak pernah melaksanakan ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban 20%. Ketiga,
Selanjutnya, hal yang paling penting di era kolaborasi dan sinergi saat ini adalah pelibatan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah. Kami berharap masyarakat Riau, pemerintah Provinsi Riau, kabupaten kota, agar pemerintah dalam pengelolaan kebun yang sudah diambil alih oleh negara tersebut agar melibatkan pemerintah daerah dalam hal ini BUMD, baik itu provinsi ataupun kabupaten kota. Sehingga masyarakat yang selama ini menjadi dampak bagi pengelolaan hutan yang dijadikan kebun bisa mendapatkan manfaatnya. Apalagi saat ini Provinsi Riau sedang mengalami defisit anggaran 3,5 triliun. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi pendapatan asli daerah untuk menunjang pembangunan di Provinsi Riau. Melalui pimpinan kami berharap kepada Bapak Prabowo agar ada kebijakan untuk mendukung pembangunan daerah melalui pelibatan badan usaha milik daerah dalam pengelolaan kebun-kebun yang sudah disita oleh negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan demikian, selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih pada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka! Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.